Struktur pesan ya, Mhm. struktur pesan KAP, itu memang topik yang rada, apa ya, jangan konseptual gitu ya. Nah, saya pengen menghindari pembicaraan konseptual terlalu banyak, sehingga nanti saya cuma ngantar dikit aja ya. Setelah itu nanti ada teman-teman lain ya Mas Adit ya, Betul betul, Pak Rizal. yang akan sharing ya. Betul. Oke. Nah, sekarang coba saya share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Tapi belum dibolehkan itu Mas Adit. Siap. Mangga mangga, Pak Rizal. Nah, sudah dibolehkan berarti Mari. sekarang ya. Ya. Oke, manis. Sebentar ya. Saya cek dulu struktur pesan KAP. Tadi sudah disiapkan lagi nih. Baik, Bapak Ibu kelihatankah? Siap, sudah, Pak Nah, Rizal. sudah Mangga. kelihatan ya. Jadi gini, Bapak Ibu, kalau kita lihat banyak media atau banyak pembicaraan-pembicaraan yang ngajak orang untuk isu kesehatan, biasanya kok kita selalu mulai dengan kata ayo gitu. Ayo kita dukung Germas, ayo kita PHBS, ayo cuci tangan pakai sabun, atau stop-stop gitu ya. Stop TBC, stop kanker serviks, ada nggak ya? Saya lupa deh. Stop ini, stop merokok dan sebagainya gitu ya. Atau kalau dalam gizi suka juga dibilang makan ini, minum itu. Ada juga pesan-pesan tuh yang mulai dengan definisi. Kanker serviks adalah, wah, germas adalah. Ya. Nah, apakah ini bermasalah pesan-pesan seperti ini? Ya tergantung, sangat tergantung ya. Sangat tergantung konteksnya. Kita berkomunikasi dalam rangka apa. Kalau misalnya kita berkomunikasi dalam dunia akademik atau dalam dunia pengambilan kebijakan, boleh kita bilang germas adalah, oh, gerakan masyarakat hidup sehat adalah tindakan sistematis, dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama, bla bla bla, boleh 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 boleh. Namun ini akan berbeda bila ditujukan untuk publik umum, ya. Kalau kita bicara ke publik umum ya, biasanya kita mengambil standar kurang lebih literasi yang paling rendah, ya. Jadi pemahaman yang paling awam, misalnya kita pakai, kalau dalam dunia pertelevisian Amerika biasanya mereka pakai, standar SD kelas 6 atau kelas 5 saya lupa ya, dulu itu, dulu zaman saya kuliah diajarin. Jadi segala sesuatu komunikasi kita, ya kata-kata pilihannya, rangkaian kalimatnya, logika yang dibangun, itu usahakan bisa dicerna oleh mereka yang, duduk di kelas 5 atau 6, gitu. Itu standar minimumnya. Ini supaya apa? Supaya menjamin bahwa pesan kita bisa dipahami oleh kebanyakan orang ya. Tapi lain Ibu Bapak ya kalau itu kita bicara tentang dunia akademik ya. Nah, untuk, pembicaraan kita yang saat ini, itu kita nggak bicara ke dunia akademik, tapi bicara ke yang lebih umum ya, ke khalayak umum, ke publik gitu ya. Nah untuk, pesan itu sebetulnya rumusannya sederhana. Itu pertama, ya, sederhana dikatakan ya, tapi nanti proses untuk, apa namanya, merinci atau ketemunya itu kadang kala butuh, usaha yang ya sedikit lebih susah dikit lah, ada usahalah. Ya, prinsipnya sebenarnya gini, prinsipnya itu kita berorientasi kepada khalayak. Berorientasi kepada khalayak, maksudnya apa tuh? Maksudnya gini, kita coba memandang masalahnya itu dari kacamata awam. Atau dari lensanya publik, atau dari matanya publik. Jangan pakai lensa kita, jangan pakai mata kita. Dan untuk itu, kita juga harus bisa memahami pikiran dan perasaannya warga. Jadi di sini ada proses empatiknya, ya, empatiknya. Nah itu kacamata kita sebagai edukator, sebagai pengelola program, sebagai pengambil kebijakan, sebagai politisi, sebagai akademisi itu harus ditanggalkan itu. Kenapa begitu? Nah, karena kalau kita bisa berorientasi kepada khalayak, maka kemungkinan kita bisa mempengaruhi atau mengajaknya itu jauh lebih besar. Tapi kalau kita pakai kacamatanya kita, nanti jangan-jangan pesan yang kita hasilkan itu bertuburkan dengan perasaannya dia dan pikirannya dia. Nah, kalau udah bertuburkan, itu akan mudah memunculkan penolakan, ya, gitu. Ini contoh-contoh ini. Saya bawa beberapa contoh nih ya, yang pernah saya alami sendiri, dan itu respon saya waktu itu pakai kacamata saya tuh. Nah, ceritanya ini di Aceh nih. Ada satu cerita di mana saya buat diskusi bersama ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu yang punya anak balita. Terus
ada satu ibu tuh yang nggak bawa anaknya, ya bayinya nggak dibawa gitu ke dalam kumpulan diskusi itu. Terus saya tanya, "Bu, kok, bayinya anaknya tidak dibawa, Bu? Apa dititipin atau gimana, Bu?" "Oh, ada di rumah." "Oh, sama siapa?" "Sama kakaknya." "Oh, kelas berapa kakaknya?" "Kelas sekian." Masih kecil juga sebetulnya. "Loh, kok nggak dibawa?" Diem aja, diem aja. Nggak dijawab gitu ya, saya nggak maksa ya. Tapi setelah, forum itu berakhir, ada yang bisikin ke saya, "Bang Bang, dia kan anaknya belum diselamatin." "Oh, belum diselamatin, terus emang kenapa?" "Kalau belum diselamatin, ya belum bisa dibawa keluar rumah." "Oh, ternyata ada tradisi-tradisi seperti itu." Saya tuh mikirnya tadi itu mikirnya udah, gimana sih ini seorang ibu, anaknya ditinggal begitu aja sama kakaknya yang belum gede pula, kenapa nggak dibawa aja sih ke sini? Nah gitu. Karena itu saya pakai kacamata saya, tapi ketika saya dibisikin cerita sesungguhnya, oh langsung berubah. Oh begitu, ternyata tradisinya di sana kalau anak belum diselamatin, belum boleh keluar rumah, termasuk ke posyandu. Repot juga ya, berarti harus nunggu selamatan dulu nih, ya. Atau misalnya gini, ibu hamil, ini kasus TTD ya, TTD kan udah diganti sekarang sama MMS, walaupun penggantiannya bertahap ya. Ini buat ibu hamil yang umum ya, kalau yang anemi tetap, TTD ya. Nah, ibu hamil itu kan dikasih TTD, kalau ditanya sama bidannya, "Bu, diminum ya, Bu, ya?" "Iya." Dijawabnya, "Iya." "Jangan lupa ya, Bu." "Iya." Nah, ini gaya orang kita ya, orang Indonesia, nggak susah bilang tidak gitu. Makanya iya itu belum tentu berarti iya. Tapi apa faktanya? Faktanya kan tidak diminum. Nah, kalau pakai kacamata saya, mungkin saya akan bilang, "Bu, kok nggak diminum sih? Kan bagus tuh TTD itu. TTD itu bisa buat anak ibu pintar dan persalinan lancar." Wah, bisa cerita begitu saya. Tapi pesan itu mungkin tidak akan berarti ketika saya memahami apa yang ada di belakang atau di balik pikirannya. Oh, kalau kita pelajari ya beberapa riset, ternyata ada juga ibu yang menolak karena dia pikir, ngapain saya minum TTD? Orang darah saya normal kok, cukup. Kalau ditambah TTD nanti malah kebanyakan nambah darah. Nanti jangan-jangan tekanan darahnya bertambah tinggi." Nah loh, itu kan persepsi dia seperti itu, ya. Jadi kalau kita berorientasi kepada khalayak, itu maksudnya kita tuh harus memahami terlebih dahulu apa-apa yang dipikirkan, dirasakan oleh sasaran kita sebelum kita mengeluarkan pesan kita. Gitu Ibu Bapak, ya. Dan untuk memahami apa yang dipikirkan, yang dirasakan gitu ya, apa yang menjadi hambatan, apa yang bisa membuat dia itu melakukan perilaku itu, kadang kala kita nggak bisa mengandalkan mata kita. Mata kita cuma bisa ngelihat, oh ibu itu, membuang, apa namanya, eee, therapeutic feeding, apa tuh, untuk yang anak wasting, anak kurus misalnya, RUTF, kok dibuang? Lalu kita cuma bisa ngelihat, oh ibu hamil itu apa, menaruh TTD-nya di lemari, nggak dibuka-buka, nggak diminum-minum. Oh, anak itu nggak mau minum zinc. Oh, ibu itu nggak bawa anaknya ke posyandu untuk sekarang Februari ya, vitamin A. Nah, itu kan perilaku yang terlihat ya. Nah, untuk pakai kacamata mereka, kita nggak bisa mengandalkan apa yang kita lihat. Kita harus masuk ke dunia orang komunikasi. Jadi memahami apa sih yang ada di balik perilaku itu, ya. Nah, struktur pesan, komunikasi termasuk KP ya, termasuk KP, itu sebetulnya, berasal dari pemahaman yang tadi itu, bahwa pesan itu dirumuskan dengan berorientasi kepada khalayak. Nah, tapi itu hanya satu bagian. Bagian lainnya adalah konten teknis. Ya, jadi Bapak Ibu kalau melihat di sebelah kiri ini secara teoritis dulu ya, Mas Adit ya. Jadi struktur pesan itu mengandung mengandung ya, nanti kalau ditampilkannya nyampur-nyampur nggak apa-apa. Nanti kalau ditampilkan satu itu ada tulisannya, satu lagi nggak apa-apa. Satu itu perilaku kita, satu itu ucapan kita, nggak apa-apa. Tapi kandungannya itu ada 2 hal, konten teknis
dan sumber motivasi. Konten teknis itu perilaku yang mau disasar atau yang mau dipromosikan. Ibu tes IVA, melakukan tes IVA, atau sekarang tadi Dokter Nadia bilang HPV DNA. Ibu, melakukan atau mengambil HPV DNA tes. Nah, itu konten teknisnya, ya. Nah, adonan kedua itu adalah pesan-pesan yang eksplisit maupun implisit, yang terlihat maupun tidak terlihat ya, yang langsung maupun tidak langsung. Itu yang bisa menjadi sumber motivasi. Sumber motivasi itu adalah masalah komunikasi yang disasar tadi, atau hal yang memotivasi, ya. Nah, saya bilang tadi tidak selalu itu terucapkan atau tidak tertuliskan, tidak selalu. Misalnya gini, misalnya ya, ini contoh, vaksinasi Covid kemarin. Nah, Bu Nadia nih hafal bener nih. Itu vaksinasi Covid, ini kalau menurut risetnya UNICEF, itu ada 40% orang yang mengambilnya gara-gara pengaruh lingkungan, gara-gara diajak, gara-gara ikut-ikutan, gara-gara nggak mau ketinggalan, gara-gara diajak orang lain, gara-gara, "Eh, apaan sih? Ikut ah, mau ah." Tidak terlalu berpikir demi kesehatan dia, demi ini, pertimbangan-pertimbangan tidak individual, tapi pertimbangan, komunal. "Oh, suami saya ngambil, masa saya nggak ambil sih? Oh, anak saya aja ngambil, masa saya nggak ambil? Anak aja nggak apa-apa, berarti buat saya juga nggak apa-apa." Nah, itu pertimbangan-pertimbangan sosial ya, komunal. Nah, ketika misal kita mau tampilkan, tidak selalu yang seperti itu harus ditampilkan secara kata-kata, atau bilang, "Mari ibu bersama-sama untuk ngambil vaksinasi Covid." Nggak gitu, cukup rame-rame. Jadi kalau misalnya ada gambar, ini misalnya kalau divisualisasikan ya, gambar rame-rame orang ngambil vaksin Covid. Wow, wih rame-rame. Kan nggak usah dibilang bahwa itu rame-rame, tapi ditunjukkan aja rame-rame udah menunjukkan bahwa, oh itu rame-rame. Nah itu bisa menyasar sumber motivasinya. Ya, kalau sumber motivasi orang itu kebetulan yang 40% tadi tuh, yang ikut-ikutan, ya. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam KP itu biasanya kita, bedanya gitu ya, ada taktik berpesan. Taktik berpesan tuh bisa langsung, tidak langsung, implisit, eksplisit, zoom in, zoom out. Ini teori aja sih Bapak Ibu ya. Saya rasa Bapak Ibu juga sudah punya pengalaman praktek terkait sama konsep-konsep teori-teori ini. Direct, indirect, langsung, tidak langsung. Kalau misalnya topiknya sensitif, jangan langsung. Misalnya ke masyarakat yang ogah, enggan imunisasi, terus kita datang langsung ngomong di depan ibu-ibu, bapak-bapak, "Ibu-ibu, bapak-bapak, ini sekarang kami ingin mempromosikan imunisasi baru yang namanya, vaksinasi atau imunisasi Rota. Imunisasi rotavirus itu penting sekali bla bla bla." Oh jangan, karena mereka kan sensitif. Kalau sensitif, kita langsung kasih, ya akan nolak, akan terpicu untuk menolak. Makanya kalau pesan yang sensitif itu, indirect aja. Jangan dulu ngomongin ngomongin imunisasi, jangan. Bisa ngomongin hal yang lain dulu, ya. Nah ini agak agak sama dengan yang zoom in dan zoom out. Kalau zoom in dan zoom out itu prinsipnya sama. Jadi nggak tapi gini, prinsipnya itu bicara hal yang lebih besar yang disepakati. Oke, imunisasi mungkin tidak setuju, nggak usah ngomong imunisasi, tapi ngomong tentang gimana caranya agar anak tidak tertular penyakit, tidak sakit karena penyakit menular yang berbahaya. Orang tua kan mau kan? Ya udah ngomong tentang itu aja. Oh jadi di situ entar ada cuci tangan pakai sabun, ada kebersihan lingkungan, sanitasi, ada kebersihan makanan, ada pakai masker, dan ada imunisasi, ya salah satunya. Implisit, eksplisit, itu ngomongin tentang imunisasi nih banyak misalnya teman-teman itu gandengan sama, tokoh agama. Tapi harus dilihat dulu sebetulnya tokoh agamanya itu di masyarakat seperti apa. Ya, saya pernah dulu itu ngobrol sama tokoh agama yang dititipi pesan imunisasi di daerah yang susah atau banyak yang nolak gitu ya. Terus dia bilang gini, "Bang, bukannya saya nolak ya Bang ya, tapi kalau saya ngomong tentang imunisasi, saya akan dicap sebagai ustadz pelat merah."
ini orang pemerintah nih. Wah, saya nggak mau, bahaya nanti. Entar saya mau dakwah yang lainnya akan ditolak juga. Nah, itu artinya sensitif saya sangat tinggi. Makanya kalau untuk yang sensinya sangat tinggi, implisit aja. Jadi kita bilang ke pak ustadznya, pak imamnya, nggak usah ngomong tentang ini, imunisasi nggak usah disebut, nggak apa-apa kok. Bilang aja bahwa dalam agama kan kita nggak boleh meninggalkan anak kita dalam keadaan, apa namanya, lemah gitu, harus kuat juga, kuat secara ekonomi, kuat secara biologis juga, kesehatan penting. Jadi jangan sampai lemah atau rentan terhadap penyakit. Caranya macem-macem, tanya aja nanti ke puskesmas gitu caranya yang efektif apa gitu. Udah cukup itu nggak apa-apa. Kalau memang derajat sensinya seperti itu, ya Bapak Ibu ya. Nah ini masalah bertaklik berpesan ya. Nah sekarang saya kasih contoh yang lebih real Bapak Ibu ya, terkait sama 2 komponen tadi. Konten teknis, sumber motivasi. Minum obat sampai tuntas, itu konten teknis. Tapi sumber motivasinya bisa dengan menjelaskan bahwa ini supaya kumannya mati loh, bukan cuma pingsan. Kalau nggak minum semua, yang ada cuma pingsan, nanti dia bisa bangkit kembali. Bahkan bangkitnya itu dalam, kekuatan yang lebih bagus lagi, karena sudah belajar tentang jurus obat itu. Malah nggak mempan nanti kalau dikasih obat yang sama. Wah, lanjut gitu ke efek, apa namanya, resistensi obat dan sebagainya, gitu ya. Kasih vitamin A, itu konten teknis. Nah, itu loh supaya anak kita tidak mudah sakit. Nah, itu adalah sumber motivasinya, ya. Mulai olahraga 30 menit sehari aja. Nah, itu konten teknisnya, aktivitas fisik 30 menit sehari. Sumber motivasinya, mau nemenin anak sampai lulus kuliah dan menikah enggak? Atau mau lihat laki lain di samping istrimu yang nemenin anak sampai lulus kuliah dan menikah? Nah, ini ngomongin sumber motivasi. Minum obat TBC-nya ya. Nah, minum. Kalau enggak, nah ini pengalaman dari nakes di Palu dulu. Dia cerita cara cara mempersuasi ini apa, anak SMP yang kena TBC. Bolak-balik didatengin, dibilangin, "Ini TBC loh, bahaya, nanti kalau kamu nggak minum obat, nanti sakitnya makin parah, nanti kamu begini begitu." Nggak minum lagi. Sampai bilang minggu-minggu berikutnya, "Minum nih obat TBC, nanti teman-temanmu di sekolah bisa kena loh." Nggak minum juga. Datang lagi, "Minum nih obat TBC, nanti saya lapor loh ke sekolah." Nggak minum juga. Nah, sebelum mengambil pilihan terakhir lapor itu gitu, dia lihat, oh, ada ibunya di situ. Kelihatannya rentan gitu. Maka berikutnya ngobrol-ngobrolnya diarahkan, "Nak, kamu lihat ibumu, Nak. Ibumu itu kalau kena TBC nggak akan sekuat kamu, Nak. Lewat, saya jamin lewat kalau kena. Ini ibumu belum kena gitu, kamu minum." Nah, dulu belum ada TPT, belum ada terapeutik pencegahan TBC waktu itu ya. Tapi dengan pesan seperti itu maksudnya anaknya kemudian mikir, "Oh iya ya, kalau ibu kena bahaya ya." Dan akhirnya mau minum obat TBC gitu. OAT, obat anti TBC. Nah ini cerita dari teman nakes di Palu waktu itu. Kalau ada di sini boleh tuh sharing-sharing lebih lanjut ya. Nah, untuk memahami sumber motivasi ini, Bapak Ibu, teori ikut membantu. Ini gunanya kita belajar sedikit-sedikit lah, sedikit-sedikit belajar teori nggak apa-apa, ya. Nggak usah dihafal-hafalin, apalagi kata-kata istilah-istilahnya enggak. Yang penting kita ngerti substansinya aja gitu ya. Nah, misalnya gini, ini teori namanya TTM, Trans Theoretical Model. Ini melihat perilaku itu bertahap. Jadi bukan seperti melakukan, tidak melakukan, merokok, berhenti merokok, tidak merokok, merokok. Itu kan seperti, iya dan tidak gitu ya, hitam putih 1-0. Kalau TTM atau Trans Theoretical Model itu melihat perilaku itu sebagai tahapan, jenjang. Ada pre-kontemplasi, nggak mikir sama sekali. Ada kontemplasi, mulai mikir-mikir. Persiapan, cari-cari informasi, ya nyoba-nyoba. Aksi, melakukan perubahan itu. Pemeliharaan, dia mencoba untuk memelihara perilaku itu agar bisa jangka panjang. Serminasi, udah hilang godaan, udah istiqomah 100% gitu loh, ya. Nah, ini bertahap. Nah, coba-coba Bapak Ibu kita terapkan ke sini, ke urusan CKG. CKG, cek kesehatan gratis, bernilai sekitar 1 juta. Wah, gitu ya, diberikan pada saat kita ulang tahun atau sebulan setelahnya, dalam rentang waktu sebulan lah gitu. Ini ini orang
Kalau misalnya orangnya itu mikir, "Lah, ngapain saya periksa? Orang saya sehat kok." Sehat dalam pengertian merasa sehat. Orang kita kan gitu, sehat itu bukan definisi klinis, tapi definisi perasaan. Perasaan nggak ada apa-apa kok dalam tubuh saya, ya enak-enak aja, berarti saya sehat. Lah puskesmas kan buat orang sakit. Nah, orang kalau mikir kayak gini, itu kan dia ada di dalam tahap apa? Tahap apa coba? Pre-kontemplasi, mikir aja enggak, aneh malah, "Loh ngapain cek kesehatan gratis? Ngapain CKG? Sakit aja enggak kok." Nah dia tuh ada dalam tahap pre-kontemplasi. Kalau dalam tahap pre-kontemplasi, kita nggak bisa ngajak-ngajak orang, "Ayo CKG ayo CKG." Nggak bisa, nggak mempan. Kenapa? Ya orang mikir aja enggak gitu. Terus harusnya gimana dong? Apalagi kalau orang mikirnya bahkan negatif, "Oh cek-cekan ngapain? Namanya juga penyakit, oh kalau dicari-cari sih pasti ada, pasti ketemu. Yang tadinya nggak ada juga bisa jadi ada," gitu. Nah, kalau yang kayak gini-gini, menurut teori TTM, kita tuh harus bongkar ininya dulu, dengan pesan-pesan yang bisa menggugah emosinya dia, yang nakutin banget gitu, misalnya gitu ya. Tapi yang gugah betul, yang goncangin, eee, emosinya dia gitu, yang kemudian lambat laun bisa membuat dia berpikir ulang ya, eee, "Abang sih emang nggak sakit sekarang, sehat sehat." Mirip Pak Husni kemarin, tahu kan Pak Husni? Nah, "Oh yang kemarin jantung tiba-tiba ya?" "Iya, sehat-sehat kan?" Nah dia kan larinya lebih bagus. Nah, terus kemudian tiba-tiba jantung. Penyakit-penyakit jantung, stroke yang tiba-tiba, itu bisa salah satunya membuat orang berpikir ulang, "Oh, ternyata kita tidak sesehat yang kita pikirkan ya." Nggak usah bilang CKG dulu bahkan, nggak usah menawarkan CKG dulu. Tapi merubah mindset dulu aja bahwa yang kita rasa sakit, yang kita rasa sehat atau tidak sakit, itu belum tentu sehat betulan. Karena banyak orang yang tanda kutip, kok tiba-tiba lewat karena stroke atau jantung. Nah, padahal itu kan tidak tiba-tiba gitu. Barulah kemudian edukasi berlanjut ngomongin bahwa itu bukan tiba-tiba, itu berproses, ada tahapannya, karena begini begitu. Wah, terus gimana dong supaya kita bisa tahu gitu, tahapannya sudah bahaya seperti apa nih penyumbatannya? Ah, itu CKG. Baru setelah orang punya kesadaran itu baru masuk CKG. Hayo hayo CKG itu belakangan, ya. Ya. Teori lain misalnya, teori Planned Behavior atau TPB, Theory of Planned Behavior. Teori ini simpelnya gini aja Bapak Ibu, teorinya bilang bahwa perilaku itu akan dilakukan kalau misalnya dia bisa mengambil manfaat dari perilaku itu, dan manfaat itu buat dia adalah manfaat yang penting, itu sikap. Yang kedua, orang lain juga ngomongin, mengajak juga, dan saya mau mengikuti, nasihat orang. Yang ketiga, perilaku itu gampang. Bisa saya lakukan. Nah ya, tergantung sekarang masalah di mana nih, kira-kira, apa namanya, kendalanya di mana dari sisi perilaku. Kalau misalnya, oh ternyata kendalanya, orang sih mau ke puskesmas, dan dia juga nganggap penting CKG kok, penting gitu, tes kesehatan penting, banyak manfaatnya. Tetangga saya juga ngajak-ngajakin, cuma, ah gimana entar ngantri sejam, 2 jam, lama, habis waktu. Loh, kalau kayak gitu kan kita tinggal nekanin aja. Simpel lagi CKG itu 30 menit juga kelar. Nah, di sini nih, perceived behavior control ya. Nah, ini sekedar contoh aja Bapak Ibu, misalnya gini ya, ini saya mau ngasih contoh misalnya, bahwa pesan itu harus nanti masuk ke, apa namanya, simpul-simpul perilaku tadi itu. Misalnya gini, contoh-contoh ya, nanti Bapak Ibu bisa analisis ya. Misalnya ada bapak-bapak nih, kita ajak olahraga, "Ayo Pak olahraga Pak, sebentar tambah langsing badannya." Terus bapak-bapak itu, ini sikap dulu ya, sikap ya. Bapak itu percaya sebetulnya. Nah, jadi percaya bahwa olahraga akan menurunkan berat badan, olahraga akan mengikis lemak, olahraga akan membuat langsing. Dia percaya tuh.
percaya emang kalau dengan olahraga bisa menghasilkan seperti itu. Tapi bapak-bapak itu memandang berat badan itu tidak penting untuk diturunkan. Loh malah bertanya-tanya, "Untuk apa diturunkan?" Kalau kita sebagai seorang bapak, terutama bapak yang sukses, wah sukses, itu kan memang harus lebih besar tubuhnya dibanding waktu dia remaja. Paling nggak remaja zaman-zaman saya Bapak Ibu ya. Kalau remaja sekarang kelihatannya nggak beda ya. Kalau zaman-zaman saya gitu ya, remaja-remaja tahun 80-an tuh kan, ini ya apa, cungkring-cungkring ya, kecil-kecil ya. Oh, nah, tapi gini maksudnya, teori ini mengatakan bahwa pesan yang mengajak olahraga untuk membuat langsing itu tidak akan bunyi, tidak akan kena, tidak akan mengantar ke perubahan perilaku. Ini pesan yang kurang pas untuk audiens seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ini pengantar aja buat diskusi ya bahwa kalau kita buat pesan ya, dengan gayanya komunikasi, itu berarti kita harus berorientasi kepada khalayak. Kita tanya-tanya dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu, kita pahamin dulu pikirannya, perasaannya kayak gimana, hambatannya apa, dan pesan itu dikeluarkan dengan pemahaman yang sudah cukup gitu. Jadi jangan langsung bilang, "Ayo ayo, ayo lakukan hidup bersih, sehat." Ya, stop TBC, ayo hidup sehat dan sebagainya. Enggak, itu kita tidak berorientasi kepada khalayak. Kita belum coba memahami, ya, apa itu pikiran, perasaan khalayak. Nanti jadinya kayak gini nih, saya dulu tahun-tahun 90-an, 2000-an awal kan kerja di bidang sanitasi ya sering. Terus banyak teman-teman dari luar tuh, orang Amerika lah, orang Australia itu buat penelitian, bareng-bareng ikutan gitu ya saya. Terus mereka tuh sering ngerasa jijik kalau WC itu basah. Nah, kita sekarang budaya udah berubah ya, tapi dulu itu mereka jijik karena banyak WC kan basah gitu ya, basah bukan kering gitu, buat mereka tuh jijikin. Terus saya bilang ke mereka, "Eh, itu justru kalau buat orang kita itu adalah contoh WC itu sudah dibersihkan. Itu contoh WC yang bersih, ya, dipakai. Kalau kering justru aneh, berarti nggak dipakai itu." Mereka berubah pikir, "Oh gitu ya? Iya cara kita melihat." Cuma pemikiran atau pandangan barat lebih menguasai, terutama kalau di kota-kota besar sehingga sekarang kalau WC itu ya harus kering gitu. Beda, ada perubahan ya. Tapi kalau misalnya satu perilaku itu kita ingin ubah, intinya kalau kita buat nyusun pesan sebagai modal kita untuk berkomunikasi, pelajari dulu gitu, apa di balik perilaku itu. Nah, pesan yang pas nanti bisa disampaikan setelah kita memahami itu. Mas Adit dan kawan-kawan semua, mungkin itu dulu ya pengantar saya. Udah cukup panjang lebar ternyata ya, Mas Adit ya? Mantap, aman Parisa. Tapi ini justru merangkum nih apa yang mungkin teman-teman temukan di lapangan karena real betul Parisang ya. Kita karena terjebak sama konten teknis tapi tidak cukup memotivasi. Parisa Oke cakep oke. tadi. Siap-siap. Oh, Terima kasih. lanjut ya, Lanjut silakan. Parisang. Oke, oke. Silakan silakan. Siap kalau begitu. Parisang masih bareng kita kan ya Parisang ya? Masih di sini. Oh, pasti. Ini Nyimak dong, nyimak. eh, kalau saya panggil Mbah nggak jadi coba. Jangan Oke, oke, jangan. jangan ya. Oke, oke. Nah, saat ini kita akan ada beberapa teman-teman yang sharing nih. Saya udah lihat udah ada yang eh, on cam juga. Ada saya mau menyapa ada Pak Rido, Muhammad Rido dari Puskesmas Sungai Bilu Kota Banjarmasin. Boleh halo halo. Halo Pak, Assalamualaikum. Wih, waalaikumsalam. Wih, Farido ini luar biasa nih sudah bergabung. Sama kita satu lagi ada Kak Mutmainah dari Puskesmas Perak Timur, Kota Surabaya. Halo, halo, Kak Iya, Mutmainah. halo Kak. Halo, salam kenal Wih, semuanya. salam kenal. Asik, asik, asik. Ngumpul nih Parisang nih. Nah, hari ini yang kita mau sharing tentang bagaimana penerapannya. Ada satu yang mungkin nanti akan cerita tentang nerapin pesan kunci tadi ya, meramu pesan kunci seperti yang disampaikan Pak Risang untuk CKG. Tapi ada satu lagi nanti yang tentang kanker serviks sesuai dengan judul buku yang di launching. Nah, sekarang kita dengerin siapa dulu nih yang mau, kamu Maina atau Karido dulu? Gampang sweet kali ya. Mungkin dari Kabut Maina dulu, mau? Oke, boleh. Oke, kita dengerin ini kan. Ya, Silakan, silakan Kabut. Nah, ya, terima kasih semuanya. Halo Pak Risang dan teman-teman semuanya. Menyambung dari materi yang disampaikan Pak Risang tadi terkait konten teknis dan sumber motivasi ya. Jadi ini sangat sangat dibutuhkan pada saat penerapannya, di mana kalau
saya pribadi ini kan kemarin kan sudah uji coba terkait yang kanker serviks, itu terkait pemeriksaan IVA ya, di mana kalau biasanya kita membuat konten teknis itu kan, ayo periksa IVA, ayo tes IVA, seperti itu kan. Nah, dengan adanya KAP ini, melalui sumber motivasinya ini dia bisa memancing perhatian, kemudian memberikan inspirasi, semangat, terus rasa takut juga. Akhirnya orang-orang ini penasaran kayak gitu. Jadi yang semula kontennya teknis seperti ayo tes IVA ini tuh bisa berubah menjadi apa harapan ibu-ibu bisa melihat anak-anak cucunya sukses di masa depan. Jadi jangan sampai kena penyakit ya, atau kebanyakan ibu-ibu ini lewat karena telat ketahuannya. Atau bisa juga ketahuan tapi sudah di kelas tinggi. Begitu ketahuan sulit ditolong. Nah, di KIP ini juga kita ibaratkan stadium ya. Kalau stadium itu kan dengarnya kan mengerikan gitu ya. Akhirnya ada namanya kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, itu. Kemudian ibu tidak mau periksa kanker serviks karena malu, takut dengan hasilnya atau tidak diizinkan suaminya. Atau sumber motivasi lainnya, ibu-ibu khawatir bapaknya kawin lagi kalau ibunya sakit, seperti itu. Ya, jadi itu kayak di sini penerapan KAP ini kita bisa mulai dengan sumber motivasi dari topik apapun yang akan kita sampaikan. Kemudian bagaimana jembatan menuju solusinya? Jadi kayak jika ibu ingin tetap sehat, bisa melihat anak cucunya sukses kelak, jadi jangan sampai terkena penyakit. Penyakit yang berbahaya pada wanita ini lebih mudah ditangani kalau datangnya ini masih di kelas 1 gitu. Jadi andaikan periksa IVA masih di kelas 1, ini lebih mudah gitu penyembuhannya. Atau ibu ingin tetap sehat biar bisa ngawasin bapaknya terus. Nah, biar bapaknya tadi ini ya tidak kawin lagi kayak gitu ya. Gitu. Jadi bisa dikemas semenarik mungkin dengan gaya bahasa, budaya, wilayah masing-masing. Kemudian dari solusinya seperti apa? Jadi tadi kan kalau rame-rame ini mungkin orang ini ada temennya gitu ya. Jadi rame-rame periksa IVA di puskesmas saat kelas 0. Jadi saat kelas 0 ini saat belum sakit ya kita ibaratkannya ya. Jadi agar ibu ini sehat, terselamatkannya lebih besar. Atau periksa IVA ini biar hidup lebih lama gitu juga bisa. Jadi itu sedikit kalau terkait masuk ke materinya Pak Risang terkait konten teknis dan atau sumber motivasi yang bisa diterapkan di kanker serviks, KAP kanker serviks ini, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Mutmainah. Ini aku ada banyak pertanyaan nih, karena menarik banget nih. Di Pak Risang juga Ya. boleh nanggepin. Tapi kita lanjut dulu ke Kak Rido, silakan. Ini sharing-sharing tentang penerapannya di Oke, lapangan. baik siap Kak. Mohon izin apakah kedengaran suara saya Kak? Aman Kak Rido. Oke aman, terima Mantul. kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Risang, kemudian juga kepada tim Kemisan yang sudah mengizinkan saya untuk bergabung Kak. Izin saya dari Kota Banjarmasin Kak, Kalimantan Selatan. Oke. Terkait dengan modul KAP, mungkin nanti Kota Banjarmasin juga ingin melihat Kak, terkait dengan penerapan yang sudah dilaksanakan di Jawa Timur. Nah, sepengalaman kami Kak di Kota Banjarmasin sendiri, terutama di puskesmas saya, di puskesmas Sungabilu, memang ya sesuai dengan yang Pak Risang sampaikan tadi, memang untuk merubah perilaku itu sangat bukan sangat, tapi perlu proses yang sangat panjang yang dilakukan. Nah, makanya strategi-strategi yang kami laksanakan di sini tidak hanya memberikan pemahaman kepada masyarakat secara langsung, tapi juga kami juga mendidik kader, Pak. Nah, jadi mendidik kader karena apa? Karena menurut kami sendiri bahasa yang paling mudah dipahami masyarakat adalah bahasa masyarakat itu sendiri. Nah, karena kader yang paling sering eh, bersama dengan masyarakat itu sendiri, makanya pemahaman kader yang kami tingkatkan lebih dahulu. Sama halnya juga tidak hanya di tingkat kader, di dalam promosi kesehatan itu sendiri, kami juga melibatkan organisasi terutama di sekolah-sekolah. Makanya terkait dengan imunisasi sendiri, untuk mensukseskan HPP dulu itu kami berkolaborasi yaitu dengan melakukan pembinaan kepada adik-adik pramuka. Nah, kenapa seperti itu? Karena mereka yang sering ketemu di tingkat sekolah. Jadi kalau misalkan adik-adik pramuka, kalau di
kita biasa kenal dengan Saka Bakti Husada, itu yang akan kita tingkatkan sesuai dengan keridanya. Jadi keridanya meningkat, kemudian juga mereka mendapatkan ilmu terkait dengan apa yang kita harapkan. Jadi pesannya kita coba bikin berantai, jadi kita tidak hanya dari kita, karena memang kita tahu semua petugas di puskesmas itu terbatas, jadi kita coba membentuk kader-kader yang berkualitas agar informasi kesehatan yang disampaikan itu sampai kepada mereka. Dan pesan yang disampaikan selama yang kami lakukan itu yang rata-rata memang kita coba menggugah perasaan mereka, kita lihat dari beberapa kasus-kasus, kemudian kita coba menggali bagaimana cara menyelesaikannya, baru kita masukkan ke dalam materi-materi yang kita inginkan. Nah, mungkin itu Pak Risang dan kawan-kawan sekalian yang kami laksanakan terutama di Kota Banjarmasin, bagaimana untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun bagaimana menjalankan program yang ada dari pemerintah pusat. Mungkin seperti itu, Pak. Siap, siap, siap. Terima kasih Kak Rido. Nih, aku udah punya banyak pertanyaan menarik, apalagi yang tadi ya, ada tematik sama pesan berantai. Ini menarik di Parisan. Mungkin kita bisa coba ya. Parisan mungkin tapi ada yang tanggapin terlebih dahulu. Atau mau nanya Parisan? Ngobrol-ngobrol santai ini kita ya. Oh iya, ya ini waktunya nih buat ngobrol-ngobrol. Mungkin teman-teman yang di forum kali Mas Adit Hmm, pengen ngobrol-ngobrol. Tapi yang jelas kalau kalau KAP atau komunikasi pada umumnya itu memang menuntut kita untuk lebih banyak mendengarkan sih. Dari situnya dulu ya, mendengarkan itu paling penting gitu. Jadi jangan merasa bahwa layanan yang kita bawa, program kita bawa bagus nih. Lantas masyarakat langsung mau, pasti mau gitu. Enggak kayak gitu. Apa yang kita pikir bagus, itu belum tentu dipikir bagus juga oleh masyarakat, ya. Banyak banyak kok, banyak isu yang kayak gitu. Misalnya nyamuk Wolbachia bagus bagus. Di Yogyakarta sudah menurunkan angka DBD sampai berapa persen tuh? Tinggi kan sampai 80% angka DBD-nya turun, kan luar biasa. Tapi di tempat-tempat yang dicoba apakah masyarakat dengan mudah menerima gitu? Ternyata kan tidak gitu. Disuruh diminta untuk terima embernya, ember yang berisi jentik itu ya. Jadi apa-apain embernya ya, dibiarin aja gitu. Seminggu didatengin, kemana tuh ember tuh? buat cucian ya Parisan. Buat cucian. Tapi jadi jangan berpikir bahwa apa yang kita bawa bagus, programnya Iya, bagus demi masyarakat, sudah ada riset dan buktinya bahwa ini bagus buat masyarakat, lantas akan dengan mudah diterima gitu. Ya. Promkes butuh turun tangan, proses edukasi tetap dilakukan, ya. Supaya apa? Supaya penerimaannya itu berdasarkan pemahaman yang pas gitu. Nah itu kita butuh banyak mendengarkan tuh dari situ sebetulnya. Ya. Silakan silakan Mas Adit ya. siap. Masih Parisan ini ya tadi ditekankan lagi ya bahwa kalau kita mau tahu sumber hal yang memotivasi atau bahkan masalah komunikasinya, tapi ya harus lebih dahulu mendengar itu tulisannya. Kalau nanti kita nggak bisa meramu pesan yang seperti kata Kak Mutmainah sama Kak Rido sesuai sasarannya gitu. Nah, oke. Nah, ini sembari teman-teman yang di forum, ini saatnya untuk bertanya, untuk diskusi, boleh acungkan tangan gitu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai. Tapi saya sembari menunggu teman-teman meramu pertanyaan nih, saya pengen nanya nih ke Kak Mutmainah sama Kak Rido. Kira-kira kalau untuk yang paling sering ditemukan itu di lapangan, kira-kira masalah komunikasinya apa Kak Mutmainah? Dan terkait spesifik IVA ya tadi ya. Begitu pula dengan Kak Rido gitu. Berinteraksi dengan anak-anak pakai apa namanya? Mendayagunakan teman-teman yang ada di pramuka ya tadi ya. Itu kira-kira apa kesulitannya? Jadi teman-teman yang di forum ini bisa mereplikasi gitu mungkin. Misalkan mungkin kamu mainnya dulu, enggak? Ya, baik. Terima kasih, Kak Adit. Untuk kalau pelaksanaan yang kemarin itu ke kader ya, kalau di Surabaya namanya Kader Surabaya Hebat. Jadi kemarin saya juga udah melakukan edukasi ke kader tersebut. Kesulitannya itu mungkin karena KAP ini bagi kader, mungkin untuk beberapa atau sebagian besar kader ini adalah hal baru ya. Jadi untuk tahu KAP ini, jadi mereka itu kemarin tuh sampai saya tuh seperti ini. Jadi saya tuh sudah mulai kan melakukan pemanasan ya dengan main nama bertumpuk atau permainan-permainan lainnya. Lah itu tuh kader itu ada nyeletuk, Mbak ini sudah mulai kok apa ya kok dengan dikemas dengan permainan-permainan terus tepuk senang seram lah, dikira itu tuh masih belum mulai, padahal
berusaha konsep KAP yang diterapkan ini adalah dikemas semenarik mungkin ya. Jadi kader itu akhirnya kayak terbawa suasana. Jadi ini merupakan hal baru sih bagi mereka. Jadi kalau misalnya nanti mereka dilatih, si kader-kader ini dilatih ya, akhirnya kita melakukan ini apa, kayak branding KAP ke kader lah intinya gitu. Kita mulai seperti itu. Ya, terima kasih. Bahkan jadi yang mungkin masih asing, sepertinya forum-forum seperti ini juga penting juga kayak buat kamu main ya, buat ikut. Kader-kadernya boleh Ya, diajak mungkin tuh. kadernya juga diundang. Ya, betul, Boleh tuh, betul. boleh diajak tuh. Atau dibikin yang lokal gitu, jadi teman-teman yang sudah pernah pakai Iya, bisa betul. sharing-sharing nih, kamu main sama Kader teman-teman. ya. Kader Betul. saya sendiri pun juga pada penasaran ya, karena kemarin kan habis melaksanakan kan ada videonya, kemudian di-share di grup kader. Kalau wilayah saya kan sekitar 700 kader ya. Nah, itu tuh mereka itu pada penasaran, sedangkan yang baru saya papar atau edukasi itu hanya sekitar 35 sampai 50 kader lah gitu. Jadi sangat perlu dikembangkan sih KAP ini. Siap. Keren tapi ini kamu main ini perjuangan yang panjang tapi teman-teman yang di sini pasti siap dukung. Kak Rido gimana nih Kak Rido? Kalau di lapangan gimana kira-kira kesulitannya? Ya, izin Kak. Nah, terkait dengan apa ya, edukasi terkait dengan IPA sendiri memang kayaknya mungkin mirip sama-sama aja terkait dengan yang disampaikan oleh Kak Mutmain tadi. Kader kan masih apa ya, merasa baru dengan hal yang seperti ini. Nah, makanya hal seperti ini tidak hanya kita terapkan ataupun KAP, edukasi cara KAP tidak hanya kita terapkan kepada kader Posyandu, karena di Kota Banjarmasin hanya ada kader Posyandu. Dan secara jangka panjangnya itulah kita coba menggugah dari sisi remaja. Makanya remaja ini kami harapkan nantinya mungkin pada saat dewasa dia akan mengingat apa yang sudah kita sampaikan dan juga bisa menyampaikan kepada remaja-remaja lain tentunya di sekolah-sekolahnya masing-masing. Nah, pernah kami laksanakan secara mandiri itu di tingkat puskesmas sendiri, memang ya perlu waktu yang lama ya kan kepada kepada masyarakat ataupun kepada kader itu sendiri. Pada saat kita coba melatih kader, itu cukup memerlukan waktu yang panjang. Nah, itulah yang menjadi kendala bagaimana pelaksanaan ini supaya efisien nggak dilaksanakan. Kadang-kadang kader lupa pada saat di lapangan, lupa lagi nih apa yang harus sampai ke mereka. Akhirnya kembali lagi ke edukasi yang seperti biasanya. Nah, jadi perlu pelatihan yang khusus dan pelatihan yang memang waktunya memang cukup untuk bisa mereka memahami, karena cara berpikir kita sebagai tenaga kesehatan tidak bisa kita samakan bagaimana cara berpikir si kader. Nah, kan, karena kita berbeda latar belakang tentunya. Itulah mungkin yang menjadi tantangan ya sendiri di di tempat kami, bagaimana untuk bisa menerapkan KP tidak hanya kepada kita bisa langsung mempraktekkan kepada masyarakat, tapi bagaimana kita juga bisa memberikan pelajaran itu kepada para kader. Itulah kalau secara jangka pendek. Kalau secara jangka panjang ya kami coba kepada remaja-remaja yang mungkin lebih mudah untuk memahami hal tersebut. Mungkin seperti itu, Kak. Perdoan ini ya. Tapi dengan keterbatasan tersebut, Kak Rido bisa mengidentifikasi ternyata ada banyak loh sumber daya manusia yang bisa dilatih dan ternyata bisa menyebabkan pesan kunci juga. Jadi kadang-kadang di tempat saya juga Kak, kami juga coba berkolaborasi dengan NGO, kemudian berkolaborasi dengan kalau dulu aktif PKBI Kalsel, kami juga coba ikut berkolaborasi bagaimana mereka juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Paskes. Jadi kami tidak sendiri, kami coba berkolaborasi dengan beberapa instansi lah. Siap, Kak Rido. Nah, aku jadi penasaran nih Kak Rido nih. Kak Rido berarti waktu itu ikut KP yang tahun berapa Kak Rido ya? KAP kalau di Kalsel angkatan pertama saya, Kak. Wih, Angkatan pertama keren. dengan Pak Budi kalau nggak salah kemarin dari Kemenkesnya. Luar Langsung biasa. datang ke Banjarmasin ya. Bahkan nih kayaknya Kak Rido jauh lebih paham nih dibanding saya gitu. Saya bukan angkatan pertama, tapi saya penasaran nih, kira-kira kalau dari Kamut Mainah ada yang bisa di-sharing nggak nih kira-kira? Mungkin kalau saya tidak salah dari Pak Resang info juga betul ya. Kalau misalkan KP ini terus berkembang, bahkan kurikulum modulnya juga berkembang terus. Hari ini rilis yang modul kanker serviks, mungkin kalau dibandingkan dengan pembelajaran KAP di mungkin setahun 2 tahun lalu pada saat saya dilatih Parisan juga mungkin ada sedikit perbedaan. Nah, saya pengen nanya nih kira-kira ke kamu Maila, kira-kira KAP yang saat ini diterapkan terkhusus nih ada pertanyaan juga menyambung nih, cara Kak Mutmainah menyampaikan hasil pelatihan KAP yang Kak Mutmainah
terima dengan menyampaikannya dalam edukasi mengenai tes IVA itu gimana Kak Mbak Maya? Oke, terima kasih Kak Adit. Untuk secara konsep sih sebenarnya tidak ada yang berubah ya. Jadi waktu saya pelatihan KAP angkatan 4 nggak salah. Jadi ini ya Kak Rido lebih suhu ya. Ya, jadi setahu saya itu tuh untuk konsep-konsepnya nih sama ya, karena ini konsep dasar KAP sendiri ya. Cuman diterapkannya ini dulu saya itu waktu pelatihan itu topiknya polio ya, tentang pin polio. Kemudian sekarang terkait udah berkembang ada kanker serviks juga dan lain sebagainya. Untuk tekniknya sendiri saya tidak kesulitan ya waktu perubahan topik karena konsepnya sama seperti di awal ada pemanasan, perkenalan dengan nama bertumpuk atau permainan lainnya, kemudian ada bermain dan belajar, kayak tepuk-tepuk, kemudian harapan-harapan, belajar bermain, itu kayak nyanyi-nyanyi, lagunya juga masih sama ya, yang Allahul Kafi, seperti itu. Mungkin teman-teman yang penasaran nanti modulnya segera di-launching aja Pak Risang, biar biar lebih tahu apa isi dari KAP kanker serviks. Jadi banyak persamaannya, hanya topiknya ini bisa berkembang, bisa menyesuaikan di topik manapun. Terus terakhir juga ada kunci komitmennya. Jadi untuk konsepnya sih sebenarnya sama, Pak Adit. Cuman kita kembangkan aja ke topik lainnya. Terima kasih. Baik, baik, baik. Nah ini sebenarnya untuk tadi yang modul yang ini ya kanker serviks sudah bisa diakses betul ya Pak Risang dan teman-teman. Nanti kamu mainnya udah ngasih gong nih, udah bisa diakses nanti di s.id /forum Udah kemisan seperti itu. spill sedikit. Sudah di spill tadi Dr. Nadia lagi pembukaan saya spill di. Oke, 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 oke. Nah teman-teman gimana? Ada yang mau menanggapi, bertanya, Eh, silakan. izinlah Oke, mau Kak Rido. menambahkan. Mangga, mangga, mangga. Ya, kalau disebut angkatan pertama ya agak agak tua juga ya. Ya memang kalau di Kalimantan Selatan pertama kali yang dilakukan pelatihan kami Kak. Jadi kemarin itu ada mungkin kalau tidak salah ada 6 kabupaten kota dari 13 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi tidak saya sendiri ya. Jadi banyak yang tua sebenarnya. Dan terkait dengan permainan-permainan ya, terutama di KAP kan sering sekali kita kenal dengan permainan. Kalau misalkan di pendidikan, kalau nggak salah ice breaking ya namanya. Kalau lebih kenalnya. Nah, hal permainan-permainan ini memang kalau dari kemarin ya, kalau saya waktu angkatan pertama di Kalsel itu memang materi topiknya terkait dengan stunting. Nah, terkait dengan stunting kami diberikan pesan kunci, kemudian diberikan materi-materi terkait dengan apa sih permainan apa sih yang kita lakukan, bina suasana apa sih yang kita gunakan pada saat mau menyampaikan satu pesan. Nah, itu yang mungkin yang ya sama seperti Kak Maya tadi, memang relatif sama yang kita dapatkan dan mungkin diulang kembali dengan topik yang berbeda. Namun setelah sepanjang perjalanannya, sepanjang saya jadi promosi kesehatan, itu saya sering mendapatkan sebenarnya hal-hal tersebut malah di permukaan malah dapatnya. Jadi kalau kawan-kawan mau cari-cari nih terkait dengan ice breaking, boleh mau mencari terkait dengan lagu-lagu baru, gerakan-gerakan baru yang bisa dikolaborasikan ataupun dielaborasikan dengan pesan kesehatan itu bisa melalui pramuka. Jadi tanya aja tuh pamonga, pembinanya, tanya terkait dengan bagaimana mereka menyampaikan pesan di kepramukaan, bisa kita elaborasi untuk menjadikan satu pesan kunci untuk menyampaikan pesan pada peserta yang ada. Ya, dan itu juga sudah saya terapkan di tempat saya di puskesmas itu sendiri. Mungkin seperti itu Kak. Oke, Kak Rido. Jadi tadi kata kunci kalau kolaborasi dan elaborasi ya. Jadi lagu-lagu KP-nya bisa pakai teknik-teknik dari yang didapatkan. Kami juga sebenarnya belajar dari Parisan waktu itu ya teman-teman, terutama teman-teman guru sebenarnya. Karena mereka punya banyak cara refocusing, punya banyak cara penggunaan lagu, penggunaan metode edukasi dan pendidikan yang ternyata sangat relevan dengan KP. Oh ya, jadi kita seakan-akan mengajak para warga dan target audiens menjadi murid-murid teman ya, teman belajar lebih tepatnya. Oke, siap, siap, siap. Mungkin teman-teman gimana? Ada yang mau menyampaikan, berpendapat, bertanya? Tadi saya coba cari-cari lagi nih. Oke, oke, oke. Sebenarnya saya pengen ngajak Pak Risang dan Kak Andros cerita nih soal yang CKG
dan double temptation. Ini sebenarnya ada teknik sendiri yang kayaknya kita belum belum terlalu explore mungkin Pak Risan. Mungkin Pak Risan mau sharing mungkin? Mendingan sih Bu Andros dulu cerita tuh. Wah, Bu Bu Andros Andros dulu tuh ya. kan ceritanya masih hangat tuh ya. Gimana itu CKG buat orang mau CKG apa yang dilakukan sama puskesmas apa Cocok namanya Kebumen 2. Mana Bu Kebumen. Andros? Kebumen Buat 3, Pak Risang, Kebumen 3. Udah berubah Udah berubah. kemarin Nggak berubah. kemarin kemarin 2. Ya udah nambah Oke. 1, Pak, biar banyak. Oke, bakso lagi nih Kak Andros. Oke, Kak Andros gimana? Boleh cerita? Jadi kebetulan kalau di tempat kami ini kan CKG nggak selalu yang dia mendaftarkan di lewat SSM ya, Kak Adit ya. Karena kan nggak semua orang juga terpapar dengan informasi terkait SSM, terus nggak semuanya mungkin bisa download aplikasi tersebut. Jadi eh, ada yang dia datang ke puskesmas untuk pelayanan sebenarnya, Kak, tapi kebetulan itu memang ulang tahunnya gitu. Jadi dia sebenarnya datang karena sakit batuk pilek aja. Tapi karena kebetulan dia ulang tahun, jadi hari itu dia langsung, wah Ibu ternyata hari ini ulang tahun ya Bu. Wah Masya Allah. Ini sekalian Bu, mumpung Ibu kesini kita kasih pemeriksaan gratis ini Bu. Dapat kado dari pemerintah. Kita bilang seperti itu. Terus dia yang, oh iya pemeriksaannya apa aja? Sebenarnya kalau puskesmas kami kan tidak punya kemampuan pemeriksaan yang terlalu lengkap ya Kak. Kita laboratnya hanya di GDS dan di profil lipid. Terus kemudian untuk yang lain kan memang screening yang ada di aplikasi dashboard CKG-nya itu. Tapi dia sebenarnya udah senang di situ ditanya-tanya. Terus kita kan nanyanya juga dengan ketika kita tanya tentang kesehatan mentalnya kan kita tanyanya juga dengan bahasa yang mungkin menyenangkan. Nah, ketika sudah terakhir di ruang konsultasi, Bu, karena Ibu hari ini ulang tahun, kita foto dulu ya Bu ya. Ibu mau pilih pakai kado atau pakai kue ulang tahun? Oh, saya mau pakai kue ulang tahun. Sekalian sama bapaknya ya Bu fotonya. Jadi setelah itu saya melihat matanya tuh berkaca-kaca. Ibu kenapa nangis? Iya, saya nggak nyangka ini pertama kali saya dirayakan kayak gitu. Jadi mungkin bukan masalah pemeriksaannya yang dia harapkan, tapi penghargaannya gitu loh Kak Adit dan teman-teman semua. Jadi mungkin kita bisa masuk dari banyak hal terkait dengan CKG ini. Itu aja sih kayaknya. Siap, siap, siap Kak Andros. Dan ini disambut ternyata ada teori yang dibaliknya juga Pak Risang gitu ya. Nah itu kalau Pak Risang, Iya. teorinya nih, silahkan Pak Risang. Itu tuh ada tuh teorinya di belakangnya Bu Andros tuh. Ah, Ada itu dia. bakso, ada apa tuh apa tuh es podeng ya. Jadi gini loh, Doger, es doger, es doger. es doger. Jadi gini, kan ada tuh orang yang sekolah olahraga ya. Olahraga misalnya lari keliling di alun-alun, habis itu makan-makan sama keluarganya gitu rame-rame gitu ya. Kalau buat orang yang perspektifnya strict, ngomong kalori in, kalori out gitu ya, junk food dan sebagainya, mereka kan bilang, "Untuk apa olahraga? Nggak ada gunanya itu. Olahraga Punten capek-capek dibuka belakang. Ya olahraga maaf. capek-capek tapi setelah itu makannya kayak gitu, kalorinya tambah banyak." Nah, itu kan dari perspektif itu bukan perspektif perubahan perilaku seperti Bu Andros, teman-teman Promkes gitu. Kalau di dalam perspektifnya Promkes, dalam rangka perubahan perilaku, itu ada yang namanya, double temptation. Jadi, kita tuh bisa nggoda orang itu bukan hanya dengan perilaku yang kita promosikan, tapi sama perilaku lain juga, yang juga bisa nambal-nambal. Jadi gini, yang paling penting itu sebetulnya kalau perilaku itu, kalau mau bertahan lama, itu biasanya kita kunci dengan perilaku yang menyenangkan. Jadi ujungnya itu harus seneng gitu loh, harus happy gitu. Kalau misalnya menyakitkan, menyengsarakan, agak susah nanti terbangun perilaku itu, ya. Misalnya berhenti rokok, udah berhenti rokok itu menderita, dijauhi pula sama teman-temannya. Nah, itu kan berarti double negatif itu ya. Nah, itu nggak bisa membangun perilaku yang berlanjut. Kalau mau, kalau kita ingin mengubah perilaku orang yang kurang menyenangkan, buat dia itu nantinya menyengsarakan, maka segeralah tambal dengan sesuatu yang menyenangkan. Misalnya mari CKG, oh bosan lama, tapi datang di sana, didoain, di dikasih kue walaupun kuenya kue
styrofoam ya, Bu Andros ya? Iya Pak, bikin styrofoam ditutup Eh, pakai kain Iya, permen. tapi nggak apa-apa kan zaman medsos sekarang kan yang penting fotonya. Betul. Fotonya keren, dibuat keren. Pakai foto kameranya Bu Andros yang bagus gitu. Wah, angle yang bagus dikasih ke dia. Oh, kan seneng gitu. Betul. Jadi Begitu Pak ada hal, memang. heeh. Jadi itu ada teorinya bahwa kalau kita menghadapi perilaku yang mungkin tidak menyenangkan, tidak bermanfaat dari perspektifnya dia, menyengsarakan, kita bisa double itu dengan sesuatu yang menggoda yang buat dia jadi menyenangkan gitu. Gitu. Teorinya gitu loh, Mas Adit. Siap, siap, Silakan, siap. silakan. Nah, ini yang menarik ya. Membungkus katanya Pak Risang. Biar apa yang dilihat itu tentunya pasti kan kalau kita belajar teknik KP, kadang apa yang dilihat tuh lebih dipercaya gitu ya. Jadi kalau ada nonverbal, tapi cara membungkus, cara menerapkan nonverbal dalam berbagai skenario itu bisa beda-beda. Ini menarik nih. Oke, oke, oke. Saya lihat komen jadi jadi ini ya di chat jadi teralihkan nih perhatian saya. Soal layar bakso dan es doger. Oke, oke, teman-teman gimana? Ada yang mau cerita-cerita lagi atau bertanya, nanggapin, mangga, mangga. Silahkan. Sebelum nanti saya juga mau mengapresiasi nih karena Dokter Nadia nih masih bareng kita loh sampai sekarang. Wih, Dokter Nadia meskipun offline tapi beliau sampai di awal tadi udah bilang nanti saya mau dengerin, saya mau dengerin cerita teman-teman. Karena Dokter Nadia tadi udah titip pesan di awal buat teman-teman semuanya. Beliau senang banget karena ada langsung pelakunya di lapangan yang hadir. Jadi Dokter Nadia juga bisa dengar cerita teman-teman. Nah, saya mau memanggil, bukan memanggil deh. Ini mungkin teman-teman yang mungkin Bu Haryati, Bu Sadira, Kohan, atau Pak Samsuri, Pak Budi, ada yang mau cerita nggak nih? Bu Zakiah, Bu Zakiah, dan saya selamat sore Bu Zakiah. Oke, ada yang mau cerita? Silakan, silakan. Ini di Saya open mau open mic. cerita boleh, Pak? Boleh, monggo, monggo. Ini saya highlight dulu nih. Silakan, silakan. Kenalkan, Pak. Mungkin jarang bergabung dan baru bergabung. Halo Bu Heni. Kenalkan, nama saya Heni Sari Dewi. Saya petugas Promkes di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara. Siap. Kebetulan sekarang kan minggu ini kita sedang melakukan kegiatan cek kesehatan gratis ya, Pak. Lihat dari hasil, kebetulan besok mau evaluasi dan kita sudah 4 hari ini melakukan kegiatan cek kesehatan gratis. Tapi saya lihat, Pak, memang target sasaran pemerintah ini masih sedikit sih. Kita kunjungannya sehari itu ditargetkan masih 30 untuk di DKI Jakarta per puskesmas. Nah, tapi animo memang sudah ada rata-ratanya per pasien itu puskesmas. Kalau kebetulan di Jakarta Utara ada 6 puskesmas kecamatan. Jadi di dalam untuk puskesmas masih ada sih yang rendah, masih ada yang di bawah 10 untuk kunjungannya. Tentunya saya melihat kebetulan saya di Promkes, saya sebagai KAP nih Pak, saya sebagai program komunikasi antar pribadi, tadi saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Pak Risang, cek kesehatan gratis gitu ya. Cek kesehatan gratis itu, nah itu motivasinya memang tadi disampaikan Pak Risang, oh iya tiba-tiba sakit mati, nah itu sangat ini banget Pak. Jadi saya belum sempat nih kayaknya Promkes untuk kita banyak butuh untuk edukasi dalam KP dalam hal isu-isu terbaru. Jadi memang kalau bisa sih Pak Risang, ya minta lagi nih sama Pak Risang. Ya setiap event-event kadang-kadang Promkesnya mungkin nggak ikut kemisan gitu ya. Jadi saya berharap apalagi sekarang isu terbarunya sedang cek kesehatan gratis Pak Risang. Nah, animonya sih belum begitu banyak, tapi tentunya tadi dengan adanya, tentunya ini sebenarnya lanjutan ILP Pak, di cek kesehatan gratis tuh sama ILP itu sebenarnya diperiksa hampir sama paket-paketnya. Jadi mohon motivasi Pak Risang, kami dari tim promosi kesehatan misalnya untuk isu-isunya masyarakat akan menyadari agar mau datang ke pemeriksaan cek kesehatan gratis. Karena ini memang masyarakat sih dalam evaluasi ini saya bilang belum terlalu banyak, mungkin karena di Jakarta juga sibuk kali ya masyarakatnya. Cuman isu-isunya itu Pak boleh di-share ke kami, mungkin tidak di Jakarta aja, mungkin di daerah lain, bagaimana kami agar bisa motivasi dan mengedukasi masyarakat agar mau datang ke cek kesehatan gratis. Karena memang ini
Masyarakat mungkin masih merasa sehat, dia tidak masyarakat apa masih merasa sehat, dia merasa oh ya seperti Pak Risang sampaikan, saya sehat nih, nggak usah datang periksa gitu. Nah itu bagaimana Pak? Mohon mungkin lebih tadi sih masih sekilas ya Pak, mungkin ini materinya kan kanker serviks, jadi mungkin kedepannya saya rasa sih ini feeling saya Pak, kedepannya cek kesehatan gratis ini merupakan dari ininya Presiden juga, cita-citanya Presiden. Jadi saya rasa akan terus menerus ini programnya akan berkepanjangan. Jadi mungkin kami dari promosi kesehatan mungkin butuh edukasi atau KAP untuk dalam rangka memotivasi cek kesehatan gratis seperti tadi disampaikan Pak Risang. Ya saya merasa sehat, udah saya belum butuh nih untuk datang ke kesehatan gratis CKG Pak. Demikian itu aja Pak, mungkin bisa ditangkap kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih Pak. Terima kasih Kak ini. Silakan Pak Risang, monggo. Mas Adit, ini Bu Eni kan sebenarnya kita udah punya yang kanker serviks ya. Edukasi kanker serviks itu juga nanti bisa bantu untuk CKG. Kan tes IFA masuk kan ya. Nah, itu buat kelompok ibu-ibu 30 sampai 60 tahun. Nanti kita lagi kembangkan modul untuk yang diabetes, sakit jantung, stroke. Nah, ini bisa bantu CKG juga nih. Khususnya buat bapak-bapak atau yang beresiko gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang diabetes, stroke sama jantung ini belum ada uji cobanya nih. Jangan-jangan ntar uji cobanya di tempat Ibu Heni nih ya. Boleh Pak, siap Jakarta Utara. Ya udah kalau gitu deh kita mainkan ya. Iya siap Oke. Pak Risang. Siap Oke, Bu Eni. terima Terima kasih. kasih. Ini diskusi ujung-ujung jadi. Oh iya, silakan. Ini ada Ibu. Iya, mangga. Iya beas kunaon nih. Kalebetkeun bisa hujanan. Bu Sri Masita ya. Iya, Bu Sri Masita. Oke, siap, silakan Bu. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi tentang kanker serviks ya. Kalau dari tadi saya mengikuti, memang komunikasi antar pribadi itu sangat bagus. Karena saya sendiri pernah mengalami dan memang terjadi. Waktu itu ada, katakanlah tetangga saya, dia punya masalah waktu itu tentang kayak dia kelebihan keputihan. Jadi dia bercerita sama saya. Pas waktu itu ada pemeriksaan IFA. Terus saya memberikan penjelasan kepada dia sampai akhirnya dia tertarik untuk mengikuti pemeriksaan IFA. Kayak Pak, mungkin sebelumnya ini hanya sekedar sharing ya pengalaman saya. Nah, setelah itu saya langsung sama-sama membawa dia ke puskesmas karena saya juga ikut pemeriksaan IFA. Dan setelah dia pemeriksaan IFA itu, karena memang dia punya masalah dengan keputihan yang berlebihan, akhirnya dia dikasih obat sama dokter. Dan alhamdulillah setelah dia rutin pemakaian obatnya dan berobat, akhirnya dia punya keputihannya itu tidak ada dan alhamdulillah akhirnya dia bisa hamil. Jadi menurut saya di sini bagus sekali komunikasi antar pribadi itu karena kita bisa bicara, apalagi sesama perempuan bisa bicara dari hati ke hati. Mungkin itu nanti perlu dikemas juga sebagaimana rupa lah agar kita mampu mengajak ibu-ibu lebih banyak lagi untuk sadar bagaimana tentang pemeriksaan IFA. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kuat banget nih pesan dari Bu Sri Masita ya, karena ternyata bisa mengajak terlepas dari sengaja atau tidak sengaja menerapkan KAP Bu Sri Masita ya, tapi ada kedekatan, ada personal touch-nya di Bu Sri Masita ini jadi bisa mengajak. Luar biasa sih. Ini nanti kita bisa sharing lagi nih. Bu Sri Masita kalau bisa sharing-sharing lagi nanti ya di waktu saya dari Provinsi Maluku Utara. Maluku Utara. Saya kader kesehatan. Jauh sekali nih, luar biasa ya. Iya, kebetulan alhamdulillah kali ini baru bisa masuk. Karena jaringan memang kurang bagus. Iya, terima kasih sekali lagi ya Bu Sri Masita ya. Sama-sama. Oke, nah ini pesan kunci penutup kuat banget dari Bu Sri Masita nih untuk kita pada sore hari ini, karena dari kita, saya mau ngerangkum sedikit boleh ya, Parisang teman-teman ya, Bu Dr. Nadia, Pak Rido, Kak Andros, dan Kak Mutmainah. Ini luar biasa hari ini pertemuan kita.
Karena kita sudah bahas banyak tadi soal modul, baik itu yang penerapannya secara spesifik untuk CKG ataupun yang barusan dirilis untuk kanker serviks. Nah, sebenarnya kalau diingat-ingat, hehehe, kemarin itu sebenarnya sudah sempat dibahas ya, betul, sudah sempat dibahas terkait cara penggunaannya. Nah, hari ini sebenarnya tadi kita udah bahas dari Pak Risang itu uraiannya kira-kira kalau skenario edukasi itu cara menyusunnya, cara merumuskan pesannya seperti apa. Nah, tadi udah ada pesan kunci dan juga pembelajaran dari Pak Risang nih. Contohnya tadi pesan tentang kanker serviks dan CKG yang sudah di-sharing juga sama Kak Rido sama Kak Mutmainah. Nah, teman-teman, karena ini sudah betul teruji bisa dipakai, saya punya tantangan nih teman-teman dari Forum Kumisam buat teman-teman semua. Nah, ada tantangan edukasi kanker serviks secara luas untuk teman-teman semua yang hadir di sini, semua teman-teman Forum Kumisam bisa ikutan. Nah, kalau misal menerapkan pakai KAP juga tentu Pak Risang ya. Iya dong, edukasi kanker serviks dengan KAP, nanti dilaporkan, di-sharing. Lewat mana? Lewat ada link atau tautan pelaporan aksinya di s.id/forum kumisan. Nah, link itu nanti diklik aja, lapor aksi edukasi kanker serviks. Nanti diklik, diisi ceritanya, diisi identitasnya, foto-fotonya. Jangan lupa nanti ketika edukasi di foto-fotonya dokumentasikan ya. Nanti 10 peserta terpilih, ya, ada hadiahnya nih katanya. Kalau nggak salah kulkas, oh nggak, bukan kulkas ya, pulsa 50.000 buat teman-teman 10 peserta terpilih. Wih, ini dia Mas Basra nih. Nah, diklik link nomor 3 ya. Nih, link pelaporan aksi edukasi kanker serviks. Nah, nanti diklik, itu diisi tuh Bapak Ibu silakan ya. Oke. Itu email, nama, dari mana Bapak Ibu, jabatan, instansi, lokasi kegiatan edukasi di mana, jumlah yang hadir. Ceritakan kesan pesannya gimana. Nanti foto-fotonya tolong dilampirkan. Jadi teman-teman yang di sini semua diperkenankan ikut serta dalam edukasi kanker serviks dengan menggunakan metode KAP. Oke. Mungkin itu pengumuman ya, sayembara, bukan sayembara juga sih. Tantangan buat kita semua nih. Siapa tahu nanti selain dapat pulsa 50.000 bisa dapat es doger dan juga bakso dari Mbak Andros. Oke, kalau gitu kita cukup. Saya mau izin mengundang teman-teman semua untuk on cam kita foto-foto yuk. Kita foto-foto dokumentasi yuk. Siang produktif kita nih 14.35 WIB kita ngoli di daerah udah hampir menjelang sore ya. Terima kasih nih sudah ikutan. Ada Bu Haryati, ada Bu Vivi. Bu Vivi lucu ya ini ya bandonya ya. Tunggu ini saya matikan dulu nih semua ini. Oke. Sip. Boleh nyalakan kamera bagi yang berkenan dan bisa kita foto. Saya izin foto ya. 1, 2, 3. Ayo gaya terbaiknya. 1, 2, 3. Oke. Wih, banyak nih. Makin sore bener kata Dr. Nadia, makin sore makin ramai. Sekarang masih 340, tadi pas masuk 110. Biasa. Oke, page terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi. Sama. Semoga bermanfaat nanti. Yanti. Jangan lupa. Bapak Ibu. Hadir, makasih banyak. Hai Dok Basra. Halo. Kira nongol nih. Oke, terima Dokter kasih Adit, sekali apa lagi. kabar? Baik, Bu Yanti. Ya, Bu Lama ketemu nih. Aku belum kenal sama Dokter Adit nih, belum kenal. Salam kenal. Bu Eni. Sekarang ya, depan kamu ya. Oke. Dulu kuliahnya di Jakarta Utara kok itu Dokter Adit. Wah, Iya, Bu Eni izin. Dokter Adit nggak lapor Mana? saya kayaknya nih. Iya tuh, saya belum lapor. Saya belum apel dari. Mas Adit lapor Bu Eni ya. Iya, siap. Iya, siap lah. Nanti Melaporkan dari Fluid. saya suruh ke Dinkes, Bu Heni. Iya, siap Dok Basra. Aduh, Oke, warga Jakarta selamat Utara. sore, sehat-sehat ya. Sehat, makasih Pak Budi, Pak Samsuri, Pak Fadli, Bu Thank Ika, you. Bu Aspaweni. Terima kasih Pak Risa. Makasih.
Bu Terima Lili, kasih Mama Ade, semuanya, Pak Salam Rizky, sehat. Bu Pak Esti, Dr. Mas Adi. Rizky, Terima Kak kasih. Reha, Bu Deliana, terima kasih. Apa Terima kabar? kasih semuanya. Assalamualaikum. Sehat selalu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar 3:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Terima Li. kasih. Siap, sehat-sehat. Izin Liva.